Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Nyoman Darmayuda. Saya dari program studi pendidikan ekonomi, jurusan ekonomi dan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Inyema Sujana selaku pembimbing utama saya, Bapak Iputu Arya Darmayasa selaku pembimbing pendamping saya, serta Bapak Kade Raiswena selaku penelaah. Dalam proposal ini, saya mengambil judul tentang pemanfaatan sosial media sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan, studi deskriptif kualitatif pada usaha kuliner budaya Singaraja. Latar belakang, dalam perkembangan internet saat ini, pelaku usaha diuntungkan dengan adanya sosial media. Sosial media ini saat ini sudah menjadi tren dalam memasarkan suatu produk atau jasa. Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan sosial media dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut riset dari Data Reporter menunjukkan bahwa jumlah penggunaan sosial media di Indonesia mencapai 161,4 juta pengguna pada Januari 2022. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6% dari tahun 2021. Persaingan bisnis yang sangat ketat antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya sudah menjadi hal yang umum dalam mengembangkan suatu usaha. Dan oleh sebab itu, strategi pemasaran yang tepat harus diterapkan guna meningkatkan volume penjualan produk usaha. Perusahaan harus bisa membuat konsumen dan pelanggan ikut serta dalam memasarkan produk usaha kepada konsumen lainnya. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan volume penjualan. Usaha kuliner merupakan usaha yang tidak pernah kehabisan ide untuk membuat terobosan dalam menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Usaha ini juga menjadi usaha yang tergolong sangat mudah untuk dilakukan bagi sebagian orang yang memiliki modal yang sangat kecil. Usaha kuliner juga memiliki aktivitas pemasaran produknya melalui sosial media. Hal ini juga mengakibatkan persaingan antar usaha menjadi semakin ketat. Berbagai cara pemasaran yang dilakukan di sosial media pun menjadi salah satu strategi untuk menarik minat konsumen. Dari penjelasan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pemanfaatan sosial media sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada usaha kuliner budaya Singaraja. Dan yang kedua, sosial media apa saja yang dimanfaatkan sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada usaha kuliner budaya Singaraja. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dari pemanfaatan sosial media sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada usaha kuliner budaya Singaraja. Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti dapat mengambil tujuan penelitian ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sosial media sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada usaha kuliner budaya Singaraja. Dan yang kedua, untuk mengetahui sosial media apa saja yang dimanfaatkan sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada usaha kuliner budaya Singaraja. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dari pemanfaatan sosial media sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada usaha kuliner budaya Singaraja. Selanjutnya ada kajian pustaka. Bagian-bagian dari kajian pustaka yaitu yang pertama adalah landasan teori, yang kedua ada penelitian terdahulu, dan yang terakhir ada kerangka berpikir. Landasan teori. Pokok dari pembahasan landasan teori ini yang pertama yaitu pengertian sosial media, jenis-jenis sosial media, fungsi sosial media untuk bisnis, strategi pemasaran melalui sosial media Instagram dan WhatsApp, yang terakhir volume penjualan. Pengertian sosial media. Sosial media adalah medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya, bekerja sama, saling berinteraksi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Pada saat ini, sosial media juga menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya untuk mendapatkan tingkat penjualan secara maksimal. Adapun jenis-jenis sosial media, yang pertama yaitu ada layanan blog, ada layanan jejaring sosial,
dan yang ketiga ada layanan blog mikro, dan yang keempat ada layanan berbagi media, dan yang kelima ada layanan forum, dan yang terakhir ada layanan kolaborasi. Fungsi sosial media untuk bisnis. Yang pertama, memperluas jaringan, meningkatkan popularitas produk, dapatkan pelanggan baru, dan menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran melalui sosial media dapat dilakukan, yaitu yang pertama, satu, menentukan target jenis sosial media yang akan digunakan, dan yang kedua, membuat konten kreatif untuk menarik minat pelanggan maupun konsumen, dan yang ketiga, menjalin komunikasi efektif secara personal. Selanjutnya, pengertian tentang aplikasi Instagram dan WhatsApp. Dalam penelitian ini, pemanfaatan sosial media untuk pemasaran yang akan diteliti adalah sosial media Instagram dan WhatsApp. Pada saat ini, kedua aplikasi sosial media tersebut memiliki pengguna terbanyak di berbagai kalangan, khususnya pada pelaku usaha, salah satunya adalah usaha kuliner Bude Singaraja. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sosial media Instagram dan WhatsApp, yaitu yang pertama ada Instagram. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Pada aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video ke dalam feed yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan tag dan informasi lokasi. Selanjutnya, ada aplikasi WhatsApp. WhatsApp Messenger atau WhatsApp merupakan sebuah aplikasi perpesanan atau messenger instan dan lintas platform pada smartphone. Ia memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. Selanjutnya, penjelasan tentang volume penjualan. Volume penjualan merupakan penjualan yang dinyatakan dalam jumlah penjualan, banyaknya satuan fisik atau jumlah uang yang harus dicapai. Dalam suatu perusahaan, tujuan pemasaran adalah untuk meningkatkan volume penjualan yang menguntungkan dalam arti dapat menghasilkan pendapatan secara optimal dan meningkatkan laba. Menurut Mulyadi pada tahun 2005, mendefinisikan volume penjualan adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual. Adapun indikator-indikator dari volume penjualan. Yang pertama, ada harga, yang kedua promosi, yang ketiga kualitas, yang keempat saluran distribusi, dan yang kelima produk. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi melalui penelitian terdahulu, yaitu dari penelitian dari Tri Kursnianto pada tahun 2017 dan Reni Nuraini pada tahun 2019, Yulianti pada tahun 2019, serta Isa Syapira pada tahun 2020. Penelitian terdahulu membahas tentang pokok pembahasan pemanfaatan sosial media. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada saat ini, aplikasi sosial media Instagram dan WhatsApp merupakan aplikasi dengan pengguna terbanyak di dunia. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, pengguna bisa melakukan berbagai hal, dari berkomunikasi antar pengguna, membuat konten edukasi, serta menggunakan sebagai media pemasaran. Menggunakan Instagram dan WhatsApp sebagai media pemasaran atau promosi adalah pilihan yang tepat dilakukan oleh pelaku usaha. Karena aplikasi sosial media tersebut memiliki fitur-fitur yang lengkap untuk mencakup penjualan produk kepada konsumen ataupun pelanggan. Oleh sebab itu, sosial media diharapkan mampu berperan penting dalam meningkatkan volume penjualan. Maka dari itu, peneliti menulis judul tentang pemanfaatan sosial media sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan, studi deskriptif kualitatif pada usaha kuliner Bude Singaraja. Selanjutnya, metode penelitian. Pokok pembahasan dari metode penelitian yaitu yang pertama rancangan penelitian, yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga subjek dan objek penelitian, dan yang keempat definisi operasional variabel penelitian, dan yang kelima jenis dan sumber data, yang keenam metode pengumpulan data, yang ketujuh instrumen penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data.
Untuk bagian rancangan penelitian, bagian yang pertama itu adalah pemanfaatan sosial media sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan. Sosial media yang dimanfaatkan yaitu Instagram dan WhatsApp dengan dalih meningkatkan volume penjualan yang berindikator harga, promosi, kualitas, saluran distribusi, dan produk. Dari desain penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan analisis yang mendasar pada adanya hubungan semantik antara variabel yang satu dengan yang lain. Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan latar dan interaksi partisan, melakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi informasi baru, serta memahami keadaan yang terbatas dan ingin mengetahui secara mendalam dan terinci. Berikutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi yang menjadi penelitian ini adalah usaha kuliner Bude Singaraja. Berikutnya subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pemilik dari usaha kuliner Bude Singaraja. Objek penelitian ini yaitu adalah akun sosial media Instagram dan akun sosial WhatsApp dari usaha kuliner Bude Singaraja. Berikutnya adalah definisi variabel. Yang pertama, sosial media. Sosial media adalah sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berpikir, berdebat, menemukan teman baru, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Dan yang kedua, dan bagian-bagian dari sosial media yang akan diteliti yaitu yang pertama adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Berikutnya ada WhatsApp. Aplikasi WhatsApp atau WhatsApp Messenger merupakan sebuah aplikasi perpesanan atau messenger yang digunakan untuk mengirim pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. Pada aplikasi WhatsApp, pengguna dapat mengirim foto, teks, video, file, menelpon, dan video call dengan pengguna lainnya. Berikutnya ada volume penjualan. Volume penjualan merupakan penjualan yang dinyatakan dalam jumlah penjualan, satuan fisik, atau jumlah uang yang harus dicapai. Dalam suatu perusahaan, tujuan pemasaran adalah untuk meningkatkan volume penjualan yang menguntungkan dalam arti dapat menghasilkan pendapatan secara optimal dan meningkatkan laba. Berikutnya adalah jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman masalah-masalah dalam kehidupan berdasarkan kondisi dan situasi yang sesuai fakta dalam bentuk kata-kata dan tidak terfokus pada angka. Pada penelitian deskriptif kualitatif ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dan berusaha memahami bahasa tentang sekitar. Penelitian ini adalah mengamati dan mengajukan suatu pertanyaan dengan cara wawancara hingga berkembang berdasarkan ucapan sebuah pikiran yang dikatakan oleh orang yang diwawancarainya. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung berikan data pada pengumpulan data atau data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini, penulis datang langsung ke tempat usaha Bude Singaraja untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada usaha tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang dilihat dan sesuai dengan kenyataannya. Yang berikutnya ada data sekunder. Sumber dan data sekunder adalah tersedianya pihak lain sehingga lainnya perlu mengumpulkan dan memanfaatkan data yang sudah diteliti. Data sekunder juga berupa bukti catatan atau laporan historis. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang pertama, observasi. Observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah observasi deskriptif, dan yang kedua observasi terfokus, dan yang ketiga observasi terseleksi.
Selanjutnya ada wawancara. Wawancara ini dalam bentuk komunikasi langsung atau antara peneliti dan responden. Dan yang ketiga ada dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang resmi seperti website dan gambar. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, alat dan instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta, dan mengambil data penelitian. Penelitian ini harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarangan diwawancarai. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan yaitu yang pertama adalah pedoman observasi, dan yang kedua ada pedoman wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang data yang diobservasi supaya bermakna komunikatif. Langkah-langkah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang pertama adalah reduksi, yang kedua adalah display, dan yang ketiga adalah pengambil kesimpulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.